Mari kita membuka dari kitab Efesus. Hari ini temanya dari PGI dan juga dari sinode kita, yaitu tentang penurut Allah dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama membacanya. Sudah ketemu? Katakan amin kalau sudah ketemu. Sudah ketemu? Baik, sama-sama kita baca 2, 2, 3 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihani kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan penurut Allah, itu berarti dia meniru Allah. Kalau dibilang penurut, berarti dia tidak melawan atau dia patuh, bersikap tunduk. Ya, salah satu kita gereja, kenapa kita buat protokol kesehatan, kita tunduk kepada firman Tuhan. Bukan karena kita takut corona, tapi karena kita melihat firman Tuhan bicara pemerintah dari Tuhan, maka kita tunduk kepada pemerintah. Artinya kita sedang mengerjakan firman Tuhan ini. Ketika kita mengerjakan protokol kesehatan, ya walaupun banyak menentang, ya apalagi di daerahnya tidak ada, tidak dilihat, keluarga tidak ada yang kena, kawannya tidak ada yang kena, wah itu memang ya rumit membahasnya. Penurut Allah berarti dia adalah peniru Allah. Jika minggu lalu saya menjelaskan bahwa kita harus lahir baru, harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena apa? Karena kita tidak bisa menawarkan apa-apa di hadapan Tuhan supaya kita selamat. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Holan ala azini rohani debata sambing, maka kita selamat. Artinya hanya karena anugerah semata daripada Tuhan, maka kita selamat. Maka kita mungkin akan bertanya, kalau gitu berbuat baik untuk apa? Apakah berbuat baik kami ini berarti selama ini dosa ada? Kan gitu ya, itu sering jadi pertanyaan. Saya 25 tahun menerima pertanyaan-pertanyaan itu, atau debat atau kritikan seperti itu. Apa rupanya yang membuat seseorang kudus? Apa yang membuat seseorang rupanya lahir baru? Ya, saya dapat WA tadi pagi itu. Kalau hikmat dunia ini bilang apa? Supaya kita jangan congkak, katanya apa? Datang-datanglah ke kuburan, sering-seringlah berdua di sana. Itulah hikmat dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau hilangkan segala kecongkakan, adalah mari datang kepada salib Tuhan. Kalau orang Kristen itu adalah Roh Kudus bekerja di dalam kita, memberikan suatu hati yang baru di dalam kita, sehingga kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga kita sebenarnya kalau sudah hidup di dalam Tuhan ini bukan bicara baik lagi, tetapi kita mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Teladannya siapa? Yesus. Yang kita tiru siapa? Yesus. Jadi kalau mau berbuat baik sekarang, patronnya adalah Tuhan Yesus, firman Tuhan. Jadi bukan yang lain. Kalau dunia ini memang pasti akan bilang apa ya, ini beban itu. Hidup ini adalah beban katanya. Karena apa? Kita akan berjuang, kita akan kejar bagaimana supaya berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita tidak akan pernah berkenan. Siapa yang memperkenankan kita? Makanya nanti Bapak Ibu, kalau kita masuk surga, tak ada kita sebelah, cuma di Wahyu. Siapa yang berdiri di depan? Domba Allah, Yesus Kristus. Domba sembelihan itu berdiri di depan. Setelah itu siapa? Ada tua-tua Israel, 24 orang tua-tua Israel. Setelah itu siapa? Baru ada berlaksa-laksa manusia dari berbagai suku. Jadi siapa yang di depan? Dialah korban Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah kita berkenan kepada Allah, karena Yesus Kristus. Maka orang Kristen dia harus dipenuhi Allah.
Jadi kalau sudah dipenuhi Allah, tidak mungkin dia akan berbuat jahat. Kalau ada Allah di dalam hidupnya, bagaimana mungkin dia terus koruptor? Kalau ada Allah sungguh-sungguh di dalam hatinya, dari mana cerita dia akan mabuk, akan berjudi, akan main perempuan? Bukti bahwa dia belum di dalam Tuhan adalah memang dia main judi, main perempuan, main mabuk-mabukan. Jadi yang kita bicarakan seperti yang saya bilang itu adalah pohonnya. Apa yang mengalir di dalam tubuh itu. Pohon itu terima apa sehingga nanti keluar buahnya. Kita orang Kristen terima apa sehingga keluar nanti buahnya. Yang kita terima adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan hadir di pikiran kita. Tuhan hadir di hati kita. Tuhanlah yang mendorong kita untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Sehingga kita maju di dalam kesucian dan kekudusan dari Tuhan sendiri. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menjadi peniru Allah, peniru Yesus Kristus, kita akan berbuat baik, tetapi di sana kita akan berkata, perbuatan kami ini Tuhan tidak seperti sempurnanya yang Kau inginkan, karena Engkau yang sempurna. Makanya kita kalau boleh sebenarnya adalah banyak bergaul dengan Tuhan. Penurut Allah berarti Roh Kudus itu bekerja di hati kita. Kalau Roh Allah nggak bekerja di hati kita, kalau kita buat-buat, ada seorang dokter dulu datang ke STT HKBP, dia telah melihat kita, dia lihat banyaknya ini masuk penjara juga kita orang Kristen, banyaknya juga kita yang terlibat koruptor. Dia bilang apa? Teistik. Apa itu teistik? Orang mengklaim seperti apa sebenarnya hidup kudus, hidup rohani seorang Kristen itu. Lalu dia buat di sana seperti aturan-aturan dan dia ikuti aturan-aturan itu yang dia buat sendiri itu. Itulah teistik. Sehingga dia tidak sebenarnya pernah baca firman Tuhan atau mengikuti firman Tuhan. Tapi dia sudah ada pola di sana dan diikutinya lah pola itu. Itu teistik. Jadi bukan mengikut Tuhan yang sebenarnya. Kalau mengikut Tuhan yang sebenarnya, kita dipimpin oleh Tuhan itu. Roh Allah bekerja di hati kita ini, menjamah kita, mengubahkan kita, melemah lembutkan hati kita ini. Roh Kudus bekerja, berproses di dalam diri kita, memberikan pertumbuhan. Jadi kita bukan hanya penurut Allah di dalam segala posisi. Seolah-olah kita kalau udah rajin ibadah, tapi kalau masih benci kita pelihara. Dari mana ini penurut Allah? Kalau kita penurut Allah, maka kita buang kebencian, buang kemarahan, buang kegeraman itu. Karena tanda-tanda bahwa Roh Allah ada di sini. Siapapun yang kita hadapi, kita mendoakannya, kita mengasihi. Ya makanya Sakeus waktu dia bertobat lain, polanya sudah berbeda. Setengah hartaku Tuhan ku kasih kepada orang miskin, katanya langsung. Dan bukan berarti dia jadi jatuh miskin, enggak. Penurut Allah itu berarti dia datang kepada Tuhan dan hidupnya menjadi takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ambil keputusan, Tuhan aku mau ikut Engkau, Yesus Kristus aku mau ikut Engkau, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Roh Allah menjamah kita, Roh Allah memulihkan kita, maka kita berjalan di dalam takut akan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita takut akan Tuhan. Ya, jadi pemuda-pemudi cari istri, cari suami yang takut Tuhan. Tidak sekedar Kristen. Nah, Kristen pun kalau dia pemabuk, kalau dia main perempuan, menjudi dia. Makanya betul-betul lah pakai waktu pacaran dengan baik. Jangan langsung menikah. Supaya apa? Kita melihat pasangan kita itu sungguh-sungguh takut Tuhan. Kalau orang tidak takut Tuhan, bahaya itu. Ya, jadi kalau kita punya istri, punya suami, kalau takut Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan berjalan dalam kebenaran, dia akan berjalan dalam takut akan Tuhan. Hidupnya suci. Tapi kalau dia sudah tidak takut Tuhan, bahaya. Dimanapun dia bakalan ganggu itu, ikut orang. Semua orang kan sudah begitunya. Sudah semua nijol. Semua orang sudah seperti itu. Iya. Tapi ingatlah, tidak semua orang masuk surga. Matius 7 bilang 13-14, sedikitnya orang masuk surga. Sempit jalannya. Berdesak-desakan lagi orang masuk ke sana. Saking sempit. Sedikit orang yang bisa melalui itu.
Jadi makanya betapa kita berbeda ya pemuda-pemudi. Jikapun semua orang sudah bernarkoba, ingat ya. Jikapun semua orang sudah free sex, tidak ada lagi perawan, tidak ada lagi perjaka. Jikapun semua orang ternyata mencontek, jika semua orang pun ternyata harus sogok menyogok, ingat ya, tidak semua orang masuk surga. Hanya orang yang takut Tuhan, hanya orang yang dilawat Tuhan, hanya orang yang lahir baru, hanya orang yang mau menurut kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, secara khusus ya, sebenarnya kita mau kampanye hukum Taurat juga di sini. Bukan hanya sekedar kita bicara terima Yesus. Hukum Taurat itu dihafal dengan sungguh-sungguh. Yang belajar siri saya sudah mendesak, hafal 10 hukum Taurat. Jangankan tentang hormat orang tua, enggak. Itu nomor 2 itu. Nomor 1 adalah hormatilah Tuhan. Sayangilah Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Begitu dia. Masa kalah Tuhan daripada keluarga, daripada orang tua, daripada anak, pada istri, daripada suami. Yang utama adalah Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Ya pemuda remaja ya, ingat itu. Jangan karena kawan-kawanmu semua udah bernarkoba, sudahlah aku ikutlah. Dari mana cerita ini? Apalagi kalau kawanmu semua ternyata Kristen memang sudah bernarkoba semua, ya memang semua masuk neraka lah. Makanya kita bicara apa? Bertobatlah, berhentilah, datang kepada Yesus. Jadi jangan senangkan hanya kedaginganmu saja. Tapi mari lihatlah kepada Kristus, lihatlah kepada Yesus yang telah membayar hutang dosa kita itu. Mari datanglah kepada-Nya. Menurut Allah itu berarti kita sedang berbicara, kita bergaul dengan Tuhan. Banyak berdoa. Kalau melayani berarti banyak berdoa. Banyak baca Alkitab. Kalau kita melayani berarti kita banyak berseru kepada Tuhan, banyak bergaul. Ya, sebenarnya kita harus banyak berpuasa juga. Ya, kapan kita mulai lagi nih itu kita bisa beribadah di sini dengan jam doa dan berpuasa lagi. Kita berpuasa. Yesus beri contoh bahkan 40 hari 40 malam. Firman Tuhan adakah bicara yang lain tentang itu? Ada. Elia, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan yang lain. Berdoa yang banyak. Apa itu? Daud berdoa 7 kali dalam sehari. Gimana itu ya? Kita berapa kali berdoa dalam sehari? Yesus banyak berdoa, banyak sekali. Pagi-pagi sekali dia pergi berdoa. Pagi-pagi sekali dia pergi berdoa. Pagi-pagi sekali di dalam matahari belum ada dia naik ke bukit dan dia berdoa di sana. Bahkan di hari penangkapan di Getsemani itu dia banyak berdoa di sana semalam-malam. Dia berdoa bahkan keringatnya jatuh bagaikan peluh seperti tetesan darah. Karena dia banyak berdoa. Jadi kalau kita penurut Allah, betapa kita harus banyak berdoa. Ya di gereja ini banyak bersekutu di dalam doa. Kami kerjakan ini. Kami berpuasa. Kami doa subuh seperti tadi di sini jam 5 pagi. Untuk apa? Kami firman Tuhan hari ini, Tuhan dasarnya adalah doa kami. Kami melayani, kami memuji Tuhan, kami menjadi liturgos di sini Tuhan. Dasarnya adalah, pondasinya adalah doa-doa kami. Tidak ada yang lain. Dan saya mengajak kita ya, jadi nanti mulai hari Jumat kita akan doa di sini, IPPA biasanya saya buat namanya. Itu ada di tata ibadah kita dan ada di tata dasar rumah tangga gereja ini. Ada persiapan ibadah, persiapan pelayan altar. Jadi kita kalau berani melayani di sini harusnya banyak berdoa, datang berdoa ke sini. Sehingga kita mengandalkan Tuhan melayani, tidak mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita di sini. Dan Tuhan, kami orang bodoh yang melayani. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan-Mu, kami melayani. Kami bersandar kepada-Mu. Seluruh tokoh yang di Alkitab bicara seperti itu. Jangan aku Tuhan, kata Musa. Jangan aku Tuhan, kata Yesaya. Aku najis bibir, mulutku ini banyak najisnya Tuhan, kotor Tuhan. Jangan aku. Petrus bilang, tinggalkan kami Tuhan Yesus.
Jadi orang-orang yang berseru itulah yang didengar Tuhan. Kalau ada yang baik, ya aku udah pintar, aku udah latihan, aku udah bisa, aku tuh soal aku baru soal aku tak mau. Sekarang tanya dia, apa yang udah Tuhan? Tak berkenan. Tapi siapa yang bilang Tuhan kami tidak pintar ini Tuhan, tidak tahu apa-apanya kami. Di sana banyak orang pintar. Saya teman di STT HKBP ada yang diundang oleh ITB. Kenapa undangan dari ITB? Iya. Kenapa nggak datang pergi ke sana? Enggak. Dia ada di STT HKBP. Ya walaupun dia baru semester 1 langsung keluar ya. Tapi ada posisi saya bertanya waktu itu. Ini juga orang datang ke sini. Gimana ceritanya? Ya, ada posisi karena yang saya lihat karena apa itu? Orang-orang yang tidak tahu berbicara. Orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, itu yang dipakai Tuhan. Yang dipakai itu apa? Bahkan mempermalukan orang-orang berhebat yang ada di dunia ini. Makanya saya kadang berseloroh ya. Kalau ada anak kita itu begitu gelisahnya dia, begitu gejolaknya dia, begitu ributnya di sekolah minggu, begitulah dia lasaknya. Kadang-kadang itu ciri-ciri khas calon hamba Tuhan. Kalau begitu bagaimana kalau kita menjadi penurut Allah ini? Penurut Allah juga adalah bagian ketika kita mengasihi. Karena kasih tadi pijakannya dari Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ya. Kasih di sana berbicara. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga adalah telah mengasihani kamu. Jadi kalau penurut Allah kita hidup di dalam kasih. Apa itu? Mari kita kerjakan firman Tuhan ini. Mengasihi orang lain. Jadi kalau kita berbagi dengan orang bukan lagi patokannya karena dunia ini, enggak, bukan karena corona. Ya, seolah-olah karena corona lalu kita tunjukkan bahwa kita mengasihi, indah dari itu. Tanpa corona, tanpa pandemi corona, kita mengasihi sesama. Kita berbagi dengan orang lain. Nah, begitu dia. Karena apa? Udah itu natur kita. Karena kita anak-anak Tuhan mengasihi orang lain, berkemurahan, berbuat baik kepada siapapun. Kalau menurut Allah, maka kita juga melihat kepada gereja ini. Apa yang dibutuhkan gereja ini? Itu tadi doa kita ya. Kalau kita banyak kekurangan di sini, saya rindu ya mulai minggu depan kami ingin kampanyekan ini bersama Joko dan Ibu Ana di sini. Apa itu? Cinta kepada Tuhan melalui cinta kepada gereja ini. Supaya kita jangan salah kaprah ya. Kami bergumul sekali kalau ada bapak ibu betapa mendengar orang. Karena dia mungkin tahu ini tahu itu, bahkan kita tidak tahu dari mana dia tahu itu. Lalu dia bilang ini dari Tuhan, sementara dia tidak pernah ibadah. Lalu bapak ibu banyak mendengar dia dalam mengikuti apa kata dia. Ini bagaimana ini? Apa rupanya ya sebenarnya gereja ini? Apa makna dari hadirnya gereja Tuhan ini? Karena pemazmur bilang, cinta kepada rumahmu membakar hatiku, menghanguskan hatiku ini. Mari kita mencintai gereja ini. Mari kita mulai memikirkan kapan ini diizinkan gedungnya. Ya, kita sudah bentuk, kami sudah rapat di sini dengan Pak Halawan. Kita akan mengurus itu. Tapi setelah ada itu, mari kita membangun gereja ini. Dimulai dari mana? Karena kita tiap-tiap orang memang merindukan itu, dan biarlah itu yang akan menyapa hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah memang berkehendak dan menginginkan itu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dengan indahnya, dengan waktunya yang dia berikan, akan indah pada waktunya itu akan terjadi. Supaya Bapak Ibu secara khusus kita ya yang suku Nia sini, ini perjuangan kami. Walau tadi pagi itu penuh gereja ini. Tapi sebenarnya adalah apa ini? Kenapa datang ke sini sekali 3 bulan, sekali 6 bulan? Makanya kami nanti mulai memikirkan apa ini. Akan ada persekutuan kaum ibu di Asdal, persekutuan kaum ibu di PT Mitra. Saya sudah tawarkan ke bidadari, persekutuan kaum ibu, kaum bapak khusus bidadari. Sehingga kita akan mulai belajar firman Tuhan. Apalagi corona ini sudah selesai, kita akan bahas nanti. Sehingga akan ada nanti kumpulan-kumpulan yang akan bangun secara rohani. Ya, dan kita akan menghadirkan begitu banyak orang akan melayani. Ya, kami kalau ke PT Mitra bukan kami liturgosnya sekarang, sudah mereka, karena sudah diajari, sudah dilatih. Kami ke Asdal bukan kami lagi yang jadi liturgos, biar mereka.
Maka kita berdoa sebenarnya, bangunkan Tuhan dari jemaat ini, para pelayan itu, yang mencintai Tuhan, yang hidup suci di dalam Tuhan. Dan banyak tempat itu. Dan kami ingin mengkampanyekan apa gereja ini, apa maknanya, apa arti hukum Taurat keempat itu. Ingatlah dan kuduskanlah hari ketujuh. Kalau boleh lagi Tuhan Yesus sempurnakan hari Minggu itu, hari Tuhan. Hingga bukan main-main kita seolah-olah kalau udah daftar di gereja ini lalu sudah selesai. Yang penting namaku sudah ada di sana. Dari mana cerita itu? Ya kalian yang pemuda-pemudi ini, mari mencintai Tuhan, mari melihat ke rumah Tuhan ini. Hatiku betapa merindukan siapa Tuhan itu. Aku ingin dijamah oleh Tuhan, aku ingin dilawat oleh Tuhan. Itu penurut Tuhan. Sehingga datang ke sini beribadah, kan begitu ya? Yang terakhir adalah mari kita melihat kalau gitu bagaimana ini. Kita melihat coba Efesus 4, kita ke belakang, ke depannya dulu. Efesus 4. Kalau dikatakan penurut Allah berarti kita meniru Tuhan Yesus, meniru Tuhan, peniru Tuhan. Mari kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 1 sampai 3, 2, 3 ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa di sana kuncinya? Rendah hati. Kalau kita ingin menjadi seorang penurut Allah, maka kita harus rendah hati. Tidak ada yang lain. Jadi kalau tentang ego kita, kesombongan dan kecongkakan kita bertahta di hati kita ini, ingat ya, kalau orang tidak tunduk kepada Allah, kemungkinan Tuhannya siapa? Berhala. Kalau orang tidak tunduk kepada Tuhan, kemungkinan Tuhannya siapa? Benda-benda. Kalau orang tidak tunduk kepada Allah, tidak menyembah Allah, kemungkinan Tuhannya siapa? Orang lain. Kalau orang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus, kemungkinan Tuhannya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri Tuhan itu. Sehingga apapun yang bilang orang akan, konsepnya akan ada dibentengi dirinya, dijaga dirinya. Aku tidak seperti dia, sehingga tidak akan pernah masuk ke hatinya firman Tuhan. Jadi kalian yang kaum muda ini ya, remaja pemuda, buka hati lebar-lebar. Kalau saya bilang belajar CD, hafal firman Tuhan, hafallah sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan itu tertanam di hati kita dengan indah. Ya, jangan pula kita masih gagu-gagu, ya, nggak tahu di mana Mazmur, nggak tahu di mana kitab Kejadian dan Wahyu. Apalagi kalau firman Tuhan yang sudah sangat pokok, sangat inti, itu harus dihafal di hati kita. Ya, makanya jadilah penurut-penurut Allah. Kalau kita lanjutkan Efesus 4 ini, maka dibilang apa? Buanglah dusta, buanglah marah, bekerja keraslah, jangan cakap kotor, jangan dukakan Roh Kudus. Tanggalkanlah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ramahlah satu dengan yang lain. Ya, dengan demikian kita dibilang penurut-penurut Allah. Amin. Mari kita berdoa.